Apa itu ciri-ciri milik kepunyaan Tuhan? Seandainya kita pun sudah terhilang, apa itu ciri-ciri milik kepunyaan Tuhan? Supaya kita ini kembali ke tangan Tuhan. Ciri-ciri yang pertama ialah, ya kita baca dulu nas kebenaran firman Tuhannya dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-19. Di sini dijelaskan 2 Timotius pasal 2 ayat ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal milik kepunyaannya. Dan setiap yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Haleluya. Jadi ciri-ciri milik kepunyaan Tuhan itu, poin yang pertama, firman Tuhan menjelaskan orang tersebut sudah meninggalkan kejahatan. Orang tersebut sudah meninggalkan kejahatan. Amin. Itu poin yang pertama. Artinya meninggalkan kejahatan, sudah bertobat, sudah tinggalkan dosa. Tapi banyak orang yang enggan. Banyak orang yang berat hati meninggalkan dosanya. Sehingga dia tidak jadi menjadi milik kepunyaan Tuhan. Padahal syarat yang pertama ialah ciri-ciri milik kepunyaan Tuhan. Dia harus meninggalkan dosanya. Amin. Dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15, di situ dijelaskan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Artinya enggan, tidak mau. Padahal syarat untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan itu kita harus bertobat. Amin. Kita harus tinggalkan kejahatan kita. Kita harus tinggalkan dosa kita. Tapi banyak orang enggan. Mengapa orang enggan meninggalkan dosanya? Tentu ada sebabnya. Amin. Karena mereka tidak mau berpisah dengan sahabat-sahabat di dalam dosa. Sahabat di meja judi. Sahabat di tempat mabuk-mabukan, sahabat di diskotik, sahabat di pesta narkoba. Pokoknya mereka nggak mau berpisah dengan sahabat mereka yang ada di dalam dosa. Haleluya. Makanya mereka enggan meninggalkan dosa mereka. Mereka berat hati meninggalkan dosa mereka. Karena mereka tidak siap dihina, tidak siap diejek ketika mereka ingin meninggalkan dosa itu. Ketika mereka mengambil komitmen untuk kembali menjadi milik kepunyaan Tuhan. Haleluya. Itu ciri-ciri yang pertama. Kalau kita ingin menjadi milik kepunyaan Tuhan, tinggalkan kejahatan. Amin. Haleluya. Yang kedua ialah ciri-ciri milik kepunyaan Tuhan yang kedua, menjaga kekudusan. Amin. Tidak mungkin yang najis, tidak mungkin yang kotor milik kepunyaan Tuhan. Karena Allah itu maha kudus. Makanya Roma pasal 12 ayat 1-2 di situ dijelaskan. Saya bacakan buat kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati ialah ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Amin. Bagaimana Tuhan mau terima ibadah kita? Bagaimana mau Tuhan terima hidup kita? Kalau kita saja tidak mau mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, apalagi yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Bagaimana itu ciri-ciri orang yang hidupnya sudah mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan tersebut? Ayat yang kedua jawabannya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Haleluya. Ini jadi ciri-ciri orang yang menjaga kekudusan itu, ciri-ciri orang yang hidupnya berkenan di mata Tuhan itu ialah orang tersebut hidupnya nggak lagi sama seperti orang dunia, tidak serupa dengan orang dunia.
Haleluya. Karena firman Tuhan tadi mengatakan, syarat menjadi milik kepunyaan Tuhan, janganlah engkau sama seperti orang dunia ini. Bagaimana orang dunia? Bagaimana ciri-ciri orang dunia? Orang dunia mabuk, kita tidak. Orang dunia judi, kita tidak. Orang dunia selingkuh, kita tidak. Orang dunia suka berdukun, kita tidak. Orang dunia suka menyimpan kepahitan, kita tidak. Amin. Haleluya. Ini firman Tuhan menjelaskan kepada kita. Kita tidak boleh sama seperti orang dunia. Itu ciri-ciri orang yang sudah bertobat. Itu ciri-ciri orang yang sudah meninggalkan kejahatan. Begitu banyak kita melihat orang Kristen sudah rajin beribadah, tapi hidupnya masih sama seperti orang dunia. Itu orang Kristen yang bukan milik kepunyaan Tuhan. Kalau orang Kristen yang milik kepunyaan Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan, hidupnya nggak serupa dengan dunia. Roma pasal 12 ayat yang kedua tadi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Supaya engkau dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Hidup kita nggak sama seperti orang dunia. Harus berbeda kalau namanya kita ini sudah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan mengenal milik kepunyaannya. Milik kepunyaan Tuhan itu ialah sudah bertobat. Sudah meninggalkan kejahatan. Amin. Kalaupun rajin ke gereja, kalau belum meninggalkan kejahatan, kalau belum bertobat, tidak akan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Karena Tuhan mengenal milik kepunyaannya. Amin. Haleluya. Sebagaimana nas firman Tuhan tadi mengatakan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 19 tadi. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, maksudnya yang beribadah, yang memuliakan nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Hidupnya sudah berkenan di mata Tuhan. Haleluya. Inilah ciri-ciri milik kepunyaan Tuhan. Amin. Mengapa kita perlu hidup kudus? Kenapa kita perlu meninggalkan kejahatan? Tentu ada tujuan Tuhan. Amin. Tujuan Tuhan ialah supaya kita layak dipakai Tuhan. Amin. Bukan hanya menjadi milik kepunyaan Tuhan, tapi layak dipakai Tuhan. Kalau saudara punya emas mulia, ataupun barang-barang yang mulia, nggak mungkin saudara hanya simpan di rumah. Tentu saudara ingin supaya itu dipakai, bukan hanya disimpan-simpan. Amin. Kalau saudara punya kalung emas, punya anting, ataupun punya gelang emas, tentu tidak ingin disimpan terus, tapi dipakai. Jangan sampai kita malu memakainya. Karena barang murahan, karena barang mitasi. Amin. Tuhan tidak suka Kristen mitasi, Kristen palsu. Tuhan menginginkan yang asli, barang mahal. Haleluya. Jadi kalau hidup kita sudah berkenan, sudah kita tinggalkan kejahatan, hidup kita sudah dikuduskan, kita layak dipakai Tuhan. Tuhan tidak malu memakai kita, karena hidup kita sudah layak di hadapan Tuhan. Amin. Karena kita sudah meninggalkan semua kejahatan, karena kita sudah meninggalkan setiap dosa yang tidak mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-21, di situ dijelaskan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ini makanya kalau kita menjaga kekudusan hidup kita, kita tinggalkan dosa itu, kita layak dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang mulia. Itu loh firman Tuhan tadi mengatakan, 2 Timotius pasal 2 ayat 21 ini. Kita akan dipakai Tuhan. Saudara saja pun, kalau saudara mendapatkan barang yang murahan, malu saudara tempat pesta. Makanya kalau saudara ingin dipakai oleh Tuhan, jadikan hidup saudara berharga di mata Tuhan dengan meninggalkan setiap dosa dan kejahatan. Haleluya. Hidupku berharga bagi Allah. Hidup kita berharga, hidup kita berarti kalau kita meninggalkan setiap dosa, kejahatan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Mengapa kita tinggalkan kejahatan?
Kalau kita tidak mau meninggalkan kejahatan, kita tidak akan dipakai oleh Tuhan. Akhirnya kita ini menjadi alatnya iblis. Sehingga ketika kita bertemu dengan iblis, ketika kita bertemu dengan orang yang dirasuk iblis, ketika kita mendoakan, tidak terjadi apa-apa. Malah kita dipermalukan sama iblis itu. Haleluya. Malah kita dipermalukan sama iblis tersebut. Makanya kita perlu meninggalkan yang tidak baik di mata Tuhan, supaya kita tidak dipermalukan di saat mendoakan orang-orang yang terikat kuasa kegelapan. Bahkan di saat kita mendoakan orang sakit, Tuhan izinkan yang orang sakit itu disembuhkan di dalam namanya. Karena kita sudah menjadi alat yang bernilai di mata Tuhan, alat yang layak dipakai oleh Tuhan. Amin. Itu makanya Tuhan inginkan, tinggalkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan memakai orang yang hidupnya tidak benar di mata Tuhan. Nggak mungkin Tuhan pakai pemabuk, nggak mungkin Tuhan pakai penjudi, nggak mungkin Tuhan pakai penjina untuk menjadi alat di tangannya. Amin. Jadi kalau kita ingin dipakai Tuhan, tinggalkan semuanya itu. Sehingga ketika orang sakit didoakan, orang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Orang terikat kuasa kegelapan, yang terikat kuasa kegelapan pun dilepaskan oleh Tuhan. Karena kita layak menjadi alat di tangannya. Amin. Hal ini pernah kejadian. Dilakukan oleh anak pendeta yang namanya anak imam Sekewa. Karena dia nggak menjaga kekudusan hidupnya. Hanya dia merasa karena bapaknya pendeta, bapaknya imam, dia merasa bisa juga mengusir setan. Akhirnya diusirnya lah setan di dalam diri seseorang yang pada waktu itu kerasukan. Dia mengatakan, di dalam nama Yesus yang diajarkan oleh Rasul Paulus, keluarlah setan. Yang diberitakan oleh Rasul Paulus, pergi kau setan. Apa kata setan itu? Kita baca ayatnya. Dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan bagi saudara. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Bayangkan saudaraku, anak imam Sekewa, rupanya tukang jampi. Tukang jampi. Sudah anak pendeta, tukang jampi. Tapi dia mengusir setan dengan dalam nama Yesus. Makanya kalau hidup kita nggak benar, kita usir setan dalam nama Yesus, setannya yang akan memberontak, melawan. Jadi jangan kita berpikir asal orang mendoakan dalam nama Tuhan Yesus langsung terjadi mujizat, langsung terjadi kuasa. Kalau hidupmu nggak benar, nggak mungkin dipakai Tuhan. Amin. Iblis pun seperti itu. Kalau hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, nggak mungkin engkau dipakai sama setan dalam kuasa perdukunan. Haleluya. Nggak mungkin dipakai setan dalam kuasa perdukunan. Kalau hidupmu nggak berkenan kepada setan, ibadahmu pun harus seperti yang setan mau. Ritualmu pun harus seperti yang setan mau. Baru engkau dipakai setan dalam kuat kuasa perdukunan itu. Seperti itu juga kita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau hidup kita berkenan di mata Tuhan, hidup kita lakukan seperti yang Tuhan mau, akhirnya Tuhan pakai kita untuk mendemonstrasikan kuasanya. Jangan kita nanti berpikir asal mendoakan dalam nama Yesus, orang sakit sembuh, mendoakan dalam nama Yesus, setan pergi. Tidak segampang itu, saudaraku. Kalau seperti itu, pemabuk nanti akan dipakai Tuhan, penjudi dipakai Tuhan, pezina dipakai Tuhan untuk melayani umat Tuhan. Bagaimana mungkin jiwa-jiwa terberkati dengan pelayanan seperti ini? Makanya jangan gampang kita menghakimi orang yang melayani dalam kuasa mujizat di dalam nama Yesus. Kita bilang mereka dipakai setan. Haleluya. Secara tidak langsung kita sudah menghakimi Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus di saat mengusir setan, orang-orang Farisi, ahli Taurat mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Sampai-sampai Yesus mengatakan hujat terhadap manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak diampuni. Di bumi ini tidak, di sorga pun tidak. Tidak ada pengampunan. Hati-hati kita menghujat pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Tidak ada pengampunan, saudaraku. Makanya ketika kita ingin dipakai Tuhan, tentu kita harus tinggalkan dosa. Enggak segampang itu untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan kalau hidup kita nggak layak di hadapan Tuhan. Amin. Anak-anak Sekewa, ketika dia mengusir setan di dalam nama Yesus, apa yang terjadi? Apakah setannya pergi? Tidak.
Malah Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-14 mengatakan, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Sekewa. Berarti anak pendeta. Karena zaman dahulu pemimpin umat Yahudi namanya imam. Ini anak pendeta. 7 anak pendeta mengusir setan. Terus apa yang terjadi? Apakah setannya pergi? Ayat yang ke-15. Tetapi roh itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa kamu? Terus ayat yang ke-16. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka, menggagahi mereka semua, dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah itu dengan telanjang dan luka-luka. Lari pontang-panting, baju robek-robek, dirobek sama orang yang kerasukan itu. Karena hidupnya nggak benar, hidupnya nggak layak, dan ingin coba-coba mengusir setan pakai dalam nama Yesus. Kalau hidup kita nggak benar, nggak layak, nggak mungkin Tuhan pakai kita. Amin. Tuhan hanya memakai orang yang berkenan di hadapannya. Termasuk juga iblis memakai orang yang berkenan kepadanya. Tidak mungkin hidupnya yang berkenan di mata Tuhan dipakai sama iblis. Dan tidak mungkin hidupnya yang berkenan kepada iblis dipakai oleh Tuhan. Tidak ada jalan ceritanya seperti itu, saudaraku. Tidak ada. Kita harus mendapatkan perkenanan kepada orang yang kita sembah, baru kita akan dipakai menjadi alat di tangannya. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan ingin kita menjaga kekudusan hidup kita, supaya kita layak menjadi alatnya di hadapan Tuhan. Poin yang ketiga ialah suka bersekutu dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Ini dia. Kalau kita sudah tinggalkan kejahatan, kalau kita sudah menjaga kekudusan, ya kita harus suka bersekutu kepada Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dukun saja penyembah setan, dia punya hubungan intim dengan setan sembahannya, makanya dia dipakai sama setan tersebut. Masa kita anak Tuhan, pelayan Tuhan, ingin dipakai Tuhan tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan? Haleluya. Inilah yang dikerjakan oleh Daud. Makanya Tuhan sangat senang kepada Daud, bangga kepada Daud. Di dalam Mazmur pasal 84, Mazmur pasal 84 ayat 2-3, apa kata Daud di situ? Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hati dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bayangkan, dia sangat senang. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan. Haleluya. Dia suka dalam hadirat Tuhan. Dia suka bersujud di kaki Tuhan. Itulah salah satu ciri-ciri milik kepunyaan Tuhan. Amin. Suka bersekutu dengan Tuhan. Kenapa kita harus bersekutu? Karena kita tidak bisa menghindar dari pengawasan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mata Tuhan melihat. Hal ini pernah dialami oleh seorang nabi yang bernama Nabi Yunus. Bayangkan, apa yang dilakukannya pada waktu itu? Yaitu dia menghindar dari Tuhan. Ketika Tuhan suruh dia pergi ke kota Niniwe, dia lari ke Tarsis. Apakah Tuhan tidak melihat? Apakah Tuhan tidak tahu apa yang Yunus kerjakan? Tuhan tahu. Sehingga hampir-hampir Yunus binasa. Tapi karena Yunus menyadari kesalahannya, pelanggarannya, akhirnya dia katakan kepada orang yang satu kapal dengan dia, buanglah aku, karena akunya penyebab sehingga malapetaka ini datang. Karena kapal mereka satu ditimpa badai dan hampir tenggelam. Haleluya. Di dalam Mazmur pasal 139 ayat 7-8, di situ dijelaskan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Dimanapun Tuhan ada, kemana kita harus bisa menghindar? Haleluya. Kita nggak bisa menghindar dari pengawasan Tuhan. Makanya jangan sampai Tuhan melihat hidup kita nggak berkenan. Makanya kita harus sadari, rupanya aku diawasi Tuhan. Itu sebabnya Yunus bertobat. Karena dia tahu di tengah lautan pun Tuhan mengawasi apa yang dia kerjakan. Dia menghindar dari firman Tuhan. Dia nggak mau jadi pelaku firman. Di mana firman Tuhan itu mengatakan, pergilah Yunus, beritakan firmanku kepada kota Niniwe, karena aku mengasihi dia.
tapi Yunus menghindar. Makanya orang yang menghindar dari Tuhan karena mereka nggak bisa melakukan firman Tuhan, apalagi cari gereja yang bisa mengamankan dosanya. Mungkin dia saat ini sudah masuk ke gereja yang mengoreksi dosanya, yang sudah membersihkan dosanya, tapi karena dia tidak tahan di situ beribadah, akhirnya mencari gereja yang bisa mengamankan dosanya, di mana mabuk pun boleh, judi pun boleh, semua boleh di sana. Gereja sih boleh-boleh. Saudara ingat, bukan gereja yang menyelamatkan kita, bukan gereja yang akan membawa kita ke sorga, tapi Tuhan Yesus. Dan apa yang Tuhan perintahkan, itulah syarat untuk menerima keselamatan itu. Apa yang Yesus sudah tetapkan, itulah syarat untuk menerima pertolongan Tuhan itu. Haleluya. Mau dibela Tuhan? Mau dipakai Tuhan? Sekali lagi, Tuhan mengenal siapa kita. Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Walaupun kita mengatakan, aku anak Tuhan, aku anak Raja. Tapi apa kata Tuhan? Enyahlah engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Haleluya. Walaupun kita bermujizat, walaupun kita mengusir setan, sebagaimana ayat firman Tuhan mengatakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi, itu bukan dari Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, dari buahnya lah kamu mengenal dia. Kalau kita dipakai Tuhan, tentu ada buah pertobatan. Tapi kalau kita dipakai setan, tentu ada buahnya, yaitu buah-buah yang diharapkan setan. Maka jangan heran kita zaman sekarang ini, banyak kuasa perdukunan pakai nama Yesus. Itulah namanya nabi palsu. Hidupnya nggak berkenan, hidupnya bejat. Saya banyak jumpa saudaraku, bukan saya buat-buat. Pakai dalam nama Yesus, buka Alkitab lagi, naikkan pujian rohani lagi, dan dikasih jimat sama orang yang akan ditolong sama dukun ini. Haleluya. Makanya mari mulai sekarang ubah hidup kita supaya hidup kita ini mendapatkan